Yuanzhong dan pelayannya mengadakan ritual pemakaman Tan Yin, sementara Tan Yin sendiri masih berada di alam dewa. Dia akan kembali ke raganya, namun bingung bagaimana menjelaskannya kepada Yuanzhong. Namun tiba-tiba Tan Yin merasakan gelisah yang ternyata Yuanzhong mulai membakar jasadnya. Han Yu pun dengan segera mengirim angin dan hujan untuk memadamkannya. Tan Yin akhirnya hidup kembali, namun saat memasuki ruang mandi, Yuanzhong tersengaja memukulnya hingga membuat Tan Yin mati lagi. Jiwanya kembali ke alam dewa, dan tiba-tiba tubuh Tan Yin terbakar yang ternyata Yuanzhong membakar jasadnya. Namun Yuanzhong merasakan kejanggalan melihat tubuh Tan Yin masih utuh padahal kayu sudah habis terbakar. Dia curiga bahwa Tan Yin keturunan dari sekte hantu menggunakan ilmu sihir untuk hidup kembali. Yuanzhong pun memutuskan untuk menenggelamkannya ke dasar danau dengan ditutup oleh hamparan es. 我这是怎么了？是我。 Akhirnya Tan Yin kembali. Yuanzhong meminta maaf atas segala kecerobohannya. Namun dia heran mengapa Tan Yin bisa hidup beberapa kali. Tan Yin pun meyakinkannya dengan 1000 alasan. Keesokan harinya, Yuanzhong memutuskan untuk turun gunung menemani pelayannya Jipei menemui seseorang. Kepergian Yuanzhong membuat heboh seluruh sekte, hingga terdengar juga oleh Dingsu. Begitu juga dengan Tan Yin, dia terkejut Yuanzhong tak berada di istananya. Dia pun bergegas pergi mencarinya. Tak lama akhirnya menemukannya. Namun ternyata Yuanzhong masih menyangka bahwa Tan Yin adalah utusan sekte hantu. 你是在怀疑我吗？区区战鬼族奸细，还敢混到我们？我不是战鬼人。 Di tempat lain di istana sekte hantu, ketua sekte bernama Cao Yang sangat gembira karena memiliki belati dewa pemberian nenek Gu untuk menghabisi Yuanzhong. Namun saat dibuka, Cao Yang terkejut belatinya sudah hilang, yang ternyata dicuri oleh seorang pemuda bernama Qianlin. Yuanzhong akhirnya tiba di dermaga bertemu kembali dengan Jipei, dan terlihat juga Qianlin yang tersadarkan diri berada di sana. Setelah memasukinya, tak lama kapal pun mulai melaju. Qianlin yang masih tersadarkan diri sedang diobati oleh tabib. Namun semua terkejut melihat luka Qianlin sembuh dalam sekejap. Petugas pun bergegas melaporkannya kepada ketua kapal. Ada sekte hantu di dalam kapal. Ketua memerintahkan untuk menggeledah seluruh ruangan kapal. Dan saat sekelompok pedagang bernama Duhe sedang memeriksa barangnya, tiba-tiba Tan Yin akhirnya berhasil menyusul dan tiba di kapal. Dia menggunakan sihirnya mengendalikan pikiran orang di hadapannya seolah mengenal Tan Yin sejak kecil agar tak dicurigai petugas kapal. 是你的同乡加邻居，是我同乡加邻居，我们是好朋友，最好的那种。这是我老乡阿英，与我一起长大的好朋友啊。怎么样？从现在开始，你就住我这儿吧。 Duhe dan anak buahnya berhasil dikalahkan dan diikat oleh Qianlin. Duhe memohon untuk dilepaskan dan bersedia bekerja sama. Yang ternyata Duhe bukan orang baik, mereka merencanakan untuk menghancurkan kapal dan menghabisi semua orang. Sedangkan misi Qianlin akan menghabisi Yuanzhong. 井水不犯河水，咱们都不是什么好人，用不着唬我。是想跟我合作？对，你知道我是谁吗？我不管你是谁，你有目的并不冲突，有意思。别好。 Ketua kapal baru menyadari kehadiran ketua dan petinggi sekte rubah. Dia segera menjamu mereka berdua. Yuanzhong tak begitu senang karena Tang Hua mengikutinya turun gunung. Meski tujuan Tang Hua ingin membantu Yuanzhong, mereka berdua akan beradu ketangkasan dan yang kalah akan menari bersama para penari kapal dalam acara khusus. Dan akhirnya Yuanzhong sengaja mengalah. Tak lama acara pun digelar. Terlihat para penari memasuki ruangan. Mereka adalah para bandit yaitu Duhe dan anak buahnya, termasuk Qianlin yang bertujuan untuk menghabisi Yuanzhong. Qianlin bingung karena tak melihat Yuanzhong berada di tempatnya. Padahal Yuanzhong sendiri menjadi salah satu dari penari tersebut. Dan tiba-tiba
Yuanzhong terluka parah meski seluruh kekuatan Tanghua dikerahkan tetap tak mempan. Bahkan tangan dewa pun tak berfungsi lagi karena senjata yang digunakan Qianlin dirancang khusus untuk menghabisi dewa. Tak ada pilihan lain, Tan Yin menggunakan kekuatannya. 我原谅你了，我不怪你了。 Akhirnya Yuanzhong pulih kembali. Dia sangat membenci Tanghua karena menyembunyikan rahasia besar, yaitu orang tua dan seluruh keluarga Yuanzhong dihabisi oleh Dingsu dan membiarkan dia dikurung selama 40 tahun. Apapun alasan Tanghua, Yuanzhong tak mau mendengarkan dan dia mengusirnya. Tak lama muncul Tan Yin yang masih menyamar menjadi pelayan. Yuanzhong yang sudah mengetahui dari awal akhirnya membongkarnya. Dia masih menuduh bahwa Tan Yin berasal dari sekte hantu. 远中， 你到底是为了什么？别人骗我， 我不是战鬼人，干什么？没什么好解释的。 你不会想说你是神吧？ Tibalah saatnya Duhe dan anak buahnya akan menghancurkan kapal. Dia menyusun strategi dan membagi tugasnya masing-masing. Mereka pun bergegas melakukan aksinya. Dan akhirnya... Kondisi kapal semakin rusak tak terkendali. Sekte hantu memanfaatkan kesempatan dengan mengirim ribuan burung Yunlo untuk menambah kekacauan. Tanghua mulai turun tangan, namun Yuanzhong masih berdiam diri. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Tan Yin. Tan Yin berhasil mengejar Duhe yang akan meledakkan inti kapal. Tak lama muncul Tanghua dan ketua kapal. Ternyata Duhe balas dendam karena leluhurnya sebagai pengrajin handal yang pertama kali menciptakan kapal tak dihargai. Dan setiap ada pertempuran besar yang menjadi korban adalah bangsa manusia. Dan akhirnya... 不要，我就。 Tan Yin berhasil menahan kapal yang akan terjatuh dengan mengeluarkan kekuatannya. Yuanzhong terkejut melihat kekuatan Tan Yin yang begitu besar. Seluruh penumpang pun bersorak gembira karena selamat. Namun tiba-tiba Tan Yin tak mampu lagi menahan beban kapal yang sangat besar hingga dia terluka parah. Tan Yin berteriak agar Yuanzhong segera bertindak menyelamatkan semua. Akhirnya kapal dan para penumpangnya selamat. Mereka kini berada di kota Baili. Yuanzhong masih bertanya-tanya siapa Tan Yin sebenarnya. Tujuan Yuanzhong turun gunung ingin membebaskan 5 artefak tangan dewa yang masih tersegel. Satu di antaranya berada di tubuh Jipei. Dia akan mencari 4 orang lainnya. Yuanzhong mengelabui Tan Yin agar tak mengikutinya. 就别再躲着我了，行吗？我也不再生气了，过去的事情就算过去了。之外剩下的4个也被分别封印在手下的器灵，也遭到了囚禁。当年我被长老会以金环束缚，要还他们自由。 那我陪你一起去，放心，我是绝对不会害你的。你是打定主意要跟着我了？嗯，那你替我办件事，你去那里找一个姓白的人家，叫陈快，一来一回要不了多久。不会，你还得答应我，你不能到处乱走，等我哦。又骗他。又骗人。
Yuanzhong menemui teman lamanya dari bangsa manusia bernama Meisan di puncak gunung Baito. Dia bersembunyi di bawah tanah karena ketakutan oleh ujian dari petir langit. Sebagai salah satu syarat untuk naik menjadi dewa, Meisan meminta tolong kepada Yuanzhong untuk melawan petir langit. Dan lagi-lagi Tan Yin melindungi Yuanzhong. Tak peduli dia akan tersakiti bahkan jika tewas sekalipun. Tan Yin menahan serangan petir langit yang brutal hingga dia tewas lagi. Semua terkejut melihat kesetiaan Tan Yin yang mengorbankan nyawanya berkali-kali. Namun Meisan mengatakan bahwa kali ini Tan Yin tak akan hidup kembali. Karena yang dia tahu, Tan Yin hanya manusia biasa, tak akan mampu melawan hukum langit. 也不过是一介凡人，如何能活命？算起来，他这是第2次替元众挡灾了。终究是人死如灯灭。这姑娘是真仗义，她死了，她很厉害，让她入土为安吧。这一次，她死定了。 Meski sudah dianggap tewas, Yuanzhong masih berharap Tan Yin hidup kembali. Dia menjaganya dan tak menguburkan jasadnya. Sementara Tan Yin sendiri disarankan oleh Han Yu untuk tinggal sementara di alam dewa, memulihkan kondisinya karena terluka parah. Tak butuh waktu lama, akhirnya Tan Yin kembali, namun kedua kakinya menjadi lumpuh. 你醒了？哎，你受了很重的伤，还是卧床休息比较好。这是我朋友梅山的住所，我敢替我挡雷云一击。我当然不能让你就在我眼前丢了命，不能再救你了。 倘若再遇到这样，你可要学会好好保护住自己啊！没有复原的可能性了。他这双腿经脉俱损，你不用担心，我没事的。有办法的。我相信你。他治不好，我找别人给你。 Yuanzhong mulai melakukan misinya yaitu mencari artefak tangan dewa yang kedua yang berada di dalam tubuh Kaisan. Kedatangannya ke Gunung Baito untuk mencari keberadaan Kaisan yang kini sudah ditemukan berada di dasar mata air panas. Kaisan 就在这儿，四周充满了炙热的能量。 他在温泉之下更深的地方。 Yuanzhong tak berhasil menarik Kaisan karena tersegel oleh larangan Gunung Baito. Dia harus menemukan orang yang menyegelnya yaitu pendekar tua penguasa Gunung Baito atau menghancurkan inti formasi 跟 segelnya. 我说说这座山的禁制，还有它原本的主。总有一个老家伙上门找我麻烦，还要把我赶走。此人设下如此庞大的禁制，是维系此山的面貌。神气有灵，一个神手宿主竟然解不开这里的禁制。 Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya kaki Tan Yin sembuh total. Dia membuat suatu benda untuk membantu Yuanzhong menemukan inti formasi segel Gunung Baito. Dan tiba-tiba terlihat sosok bayangan. Tan Yin pun bergegas mengikutinya. Tak lama Yuanzhong muncul. Mereka pun memasuki sebuah pintu yang terlihat banyak bayangan memasukinya. Yang diduga di sanalah inti formasinya. Mereka memasuki lebih dalam lagi hingga menemukan satu ruangan. Namun saat Yuanzhong mendekati sebuah lukisan, tiba-tiba dia memasuki dimensi masa lalu. Saat pertama kali mendapatkan tangan dewa, dia dipaksa oleh Dingsu, namun tiba-tiba ayahnya muncul. 元仲，跟我走。元仲，可有想过你族人们的下场吗？将会惨死在战鬼人的刀锋下。等他们都死了，救了全族，他们会卑鄙的算计你。跟爹走。 Saat Yuanzhong masih berada di dalam dimensinya, Tan Yin berhasil membuka pintu berikutnya. Dia terkejut melihat pikiran dan jiwa Yuanzhong memasuki dimensi ilusi masa lalunya. Dan saat Yuanzhong akan memilih pilihan yang salah, dengan tepat waktu Tan Yin muncul. 醒醒，元仲，你中了幻术。这幻境看起来倒是真实。当然。 Akhirnya Yuanzhong berhasil keluar dari dimensi ilusi. Dan tiba-tiba terdengar pertarungan Meisan melawan pendekar tua bernama Xiyu. Mereka berdua pun bergegas mendatanginya. Yang ternyata Xiyu adalah guru Tan Yin sebelum dia menjadi dewa. Tan Yin meminta maaf kepada gurunya karena dulu pergi tanpa pamit. 老师，今天我就成全你，看见我这块风水宝地想死我这儿，你个老家伙啊！ 嘿
Tan Yin mencoba membujuk gurunya untuk membuka formasi segelnya, namun sang guru dengan tegas menolaknya. Tak ada pilihan lain, mereka harus menghancurkan formasinya sendiri. Mereka pun memasuki lagi guanya yang kini sudah berada di pintu kedua. Harus berhasil memecahkan ujiannya agar bisa membuka pintu ketiga. 玄有云，玄生万物，这说的什么乱七八糟的，跟天书一样。我好像知道这道题怎么解了。门没锁，你就在这儿等我，我做完就出来。啊？为什么不听我的话呀？因为这是一道只能在外面才能开启的门。我知道怎么出去了。这关过了。没错，关的入口。走吧。 Mereka berhasil melewati ujiannya, kini memasuki tahap selanjutnya membuka pintu ketiga. Terlihat banyak tulisan di dinding. Yuanjong pun menurunkan semua tulisannya dan terlihat banyak benda menyala. Tianjin menduga semua benda tersebut adalah peta bintang. Dia pun mencoba memecahkan rahasianya. Dan setelah lama mencari, akhirnya Tianjin berhasil mengungkap rahasianya, yaitu harus mendapatkan 4 angka untuk membuka pintunya. 我知道了。 要得到的答案是4位数字。不错，竟蕴藏4种变化，而每一种变化……懂了，还是你厉害吗？ Mereka pun memasuki tahap selanjutnya membuka pintu keempat, namun tak menemukan petunjuk apapun. Mereka memutuskan untuk kembali sementara, sambil memikirkan jalan keluarnya. Namun setelah tiba di rumah, tiba-tiba... Sang guru sengaja memukul Yuanjong untuk meluapkan emosinya karena sudah terlalu banyak menyakiti muridnya dan untuk menguji kekuatannya jika suatu hari Yuanjong menjadi pendamping hidup Tan Yin. Karena Yuanjong masih tak sadarkan diri, Tan Yin memutuskan untuk menyelesaikan ujian tahap akhir sendirian. Dia memasuki lagi pintu keempat. Akhirnya Tan Yin berhasil menyelesaikan semua ujiannya. Formasi segel Gunung Baito pun hancur dalam sekejap. Dan akhirnya Kaisan bebas keluar dari segelnya. 吃的，哪有吃的？开山。 Jipai menginfokan kepada Yuanjong bahwa pendekar Xiu memiliki 2 murid. Di antaranya ada yang menjadi dewa, yaitu Dewi Wusuang. Dan satu lagi Dewi Gunung Wu yang sangat dihormati di dunia manusia. Yuanjong menyangka bahwa Tan Yin adalah Dewi Gunung Wu. Mereka tak mengetahui padahal Tan Yin seorang dewa. Yuanjong teringat ada seorang dewi saat pertempuran Pinghu melawan sekte hantu. 季檀音的降数也很高。 她会不会就是巫山哑女？ Setelah permasalahan terselesaikan, Yuanjong dan 3 rekannya termasuk Kaisan pamitan kepada Meisan akan melanjutkan misinya membebaskan 3 artefak tangan dewa yang masih tersegel. Mereka akan pergi menuju Danau Jushi untuk membebaskan Lu Chen yang memegang artefak ketiga. Dan setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di sana. 就是这儿了，这儿的当地人啊，都管这叫黑龙潭。说夜里看到一只黑龙盘踞在湖上面。多谢引路。陆晨，归位。是这里。那他去哪儿了？封印被解了，陆晨不在这儿。